Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2020. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Afwan ya Bunda ya, ada sedikit kendala ya. Baik, bagaimana suaranya? Udah jelas sekarang? Jelas ya, ya Bunda? Jelas. Alhamdulillah ya. Kalau sudah jelas, mari kita lanjut untuk kajian pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini ayah bunda? Sehat? Gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah ya ayah bunda. Dan mari kita sama-sama tak lupa kita mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita semua bisa berkumpul terus mengikuti kajian-kajian majelis ilmu dimanapun berada ya bunda ya. Baik, untuk kesempatan ini insya Allah pada pagi hari ini nanti akan dibimbing oleh guru kita yaitu Ustadz Ari Abdullah ya. Dan insya Allah kami pada pagi ini akan membawakan tema yaitu kasus wasit di Indonesia ya bunda ya. Apaan sebelumnya ketika kami meng-sharekan di grupnya itu dari segi judul ini ada
apa namanya dari tabelnya ternyata itu di hari berikutnya seperti itu ya, yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ari Abdullah, dan kita sama-sama sapa beliau nih Ayah Bunda ya. Assalamualaikum Ustadz Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah, syukron jazakumullahu khairan katsiron Ustadz untuk waktunya. Ya. Terima kasih. Afwan. Baik Ayah Bunda, terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung ya. Ahlan wa sahlan semuanya. Alhamdulillah sudah memasuki hari keberapa Ayah Bunda untuk saum pagi ini? Keempat. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai Ayah Bunda, nanti 50 menit ke depan nanti ada sesi apa namanya jeda terlebih dahulu informasi, dan untuk berjalannya di Zoom pada pagi hari ini boleh Ayah Bunda untuk kerjasamanya ya, untuk kerjasamanya boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya, agar rekaman sedang berjalan ini insya Allah nanti Ayah Bunda bisa menyimak kembali dengan suara yang sangat jelas seperti itu. Siap Ayah Bunda untuk melanjutkan materinya? Siap? Baik, sebelum itu kita akan persilakan saja kepada Ustadz Ari untuk memulainya. Tafadol masykur Ustadz. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, biar lebih bisa dikendalikan. Apakah suara saya sudah jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas Ustaz. Jelas ya, aman ya? Oke, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah anzalal Qur'an huddal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini yang mana alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali ibadah saum kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan kelancaran untuk melaksanakan saum kita, terjaga dari segala kemaksiatan yang tentunya akan senantiasa selalu memburu kita ya. Tapi insya Allah sebagaimana yang pernah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya ya, bahwa sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan as-siyamu junnah ya, yang mana saum itu sebagai perisai penjaga. Maka dari itu insya Allah ya di bulan Ramadan ini kita melaksanakan saum, yang mana saum ini akan menjadi perisai, menjadi benteng atau penjaga dari mara bahaya, dari kemaksiatan, dari segala keburukan-keburukan yang tentunya akan membuat semuanya itu akan di bawah ya. Maka dari itu segala hawa nafsu yang kita biasanya barangkali ya sebelum Ramadan atau ketika tidak berpuasa ya, kita senantiasa amarah itu selalu tinggi ya. Tapi alhamdulillah ketika kita melaksanakan saum, amarah itu semuanya akan lenyap, dan rasa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga akan lenyap. Maka dari itu luar biasanya dan indahnya di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan nikmatnya melaksanakan saum di bulan Ramadan, terus melaksanakan hal-hal yang tentunya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan tentunya fasdabil khairat, perbanyaklah dan berlomba-lomba untuk kebaikan insyaallah. Sebagaimana juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu di antaranya di bulan Ramadan kita akan memaksimalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya, di sini seperti biasa jangan lupa untuk sharekan nama kota asal mana ya. Tuh, Tulung Agung hadir, Bengkulu,
Palembang, Masya Allah, Aceh, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Dan juga Magelang, NTB ya. Boleh sharekan ya, Pontianak, Bandung juga hadir. Masya Allah ya. Syukron, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kehadiran ayah bunda menuai manfaat dan juga keberkahan, dan kehadiran kita pun juga sebaliknya mudah-mudahan menuai manfaat dan juga keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini tanpa terasa ya, saya lihat tanggal sudah tanggal 23 Februari lagi ya. Terus di hari keempat saum kita mudah-mudahan lancar, dan juga mudah-mudahan amal ibadah kita sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya sudah tidak sabar lagi nih ayah bunda ya untuk menyimak materi yang tentunya agak-agak nyeleneh sedikit ya untuk apa judulnya? Apa tadi judulnya Bapak Ibu sekalian? Ayo Wasit. yang tahu judulnya apa? Kasus wasit di Indonesia. Wah, Masya Allah. Ini kira-kira siapa nih yang kasus, Bu? Masya Allah ya. Baik, mohon izin saya tutup untuk kolom komentarnya ya. Dan alhamdulillah Makassar hadir, Masya Allah ya. Al-Miqdar, nah yang tadi ya, jadi memang tertukar judul. Jadi Al-Miqdar itu seharusnya di pertemuan yang berikutnya. Bahkan bisa jadi di pembahasan pada pagi hari ini digabung ya, antara Al-Miqdar dan kasus wasit di Indonesia ya. Jelangka, Masya Allah. Baik, izin saya tutup untuk kolom komentarnya terlebih dahulu. Kita akan fokus kepada materi yang akan disampaikan, itu adalah kasus wasit di Indonesia. Nah, ini bukan sesuatu yang memang kita membahas tentang bola ya. Kalau misalkan kita mendengar kasus wasit di Indonesia, terasa ngebahas apa Bu, Pak kira-kira? Ya terasa ngebahas bola ya. Iya, bola. Kalau di Bandung ya itu Persib ya, rame sama Persib ya. Oke, di sini tidak ya. Sebagaimana di bulan Ramadan kali ini adalah Ramadan bertajwid online, yang mana kita daurahnya adalah daurah tajwid ya, atau daurah berkaitan dengan Al-Qur'an. Maka dari itu judul yang diangkat di sini ini tetap ya, kita akan membahas berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik itu pelajaran tilawahnya ya, pelajaran qiraahnya, cara bacanya, ataupun membedah maknanya, tafsirnya ya, dan banyak ya hal yang tentunya kalau kita membicarakan tentang Al-Qur'an, banyak sekali ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Bahkan usia kita tidak akan sampai untuk mempelajari dan mengkhotamkan secara keseluruhan ya, bukan mengkhotamkan hanya dari segi baca saja ya, mengkhotamkan semuanya, tidak hanya membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan ya, dan usia kita tentunya tidak akan sampai ayah bunda ya. Jadi sehingga usianya Al-Quran itu lebih daripada usianya manusia. Maka dari itu usia kita terbatas ya. Maka dari itu insya Allah apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita maksimalkan, insya Allah akan bernilai pahala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua ya. Oke, ini ada suara ini ya, afwan. Boleh dikondisikan admin ya. Oke, siap, kita mulai. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya kita akan bedah terlebih dahulu judulnya biar sinkron dengan materi ya, dan juga tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya. Kok di Sobat Ngaji ngebahas tentang wasit gitu ya. Nah, di sini kita awali dengan kasus. Berarti biasanya kalau kasus itu suatu apa Bu, Pak Bu ya, problematika atau apa gitu ya. Nah, ya suatu problem ya, suatu problem atau kasus, masalah gitu ya. Nah, masalah untuk siapa? Nah, tentunya masalah untuk kita semua gitu ya, masalah pembaca. Karena kalau misalkan Al-Qur'an bermasalah itu mustahil ya. Karena Allah sudah tentunya menjaga Al-Qur'an sampai akhir kiamat. Ya, maka dari itu Al-Qur'an itu sudah sempurna. Al-Qur'an itu sudah betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kiamat. Maka dari itu kira-kira yang tidak sempurnanya siapa? Al-Qur'annya atau pembacanya, Pak Bu? Pembacanya ya. Al-Qur'an itu sudah sempurna. Makanya kalau misalkan kita gambarkan ya, tajwidul Qur'an kan ada ya istilah itu ya. Ada tajwid. Kita perbesar dulu. Nah, di sini ada tajwid
Ya, tajwid Al-Qur'an biasanya gitu ya. Tajwid Al-Qur'an. Nah, berarti kalau misalkan kita artikan tajwid itu apa, Pak Bu? Nah, ada yang tahu tajwid itu apa? Ilmu cara mempelajari Al-Quran. Iya, betul, cara membaca. Terus apa lagi? Kalau secara bahasa. Nah, di sini kalau tidak salah sudah dibahas di kelas tahsin akbar sore nih ya. Dikarenakan di kelas akbar sore itu pembahasannya adalah dari tahsin dasar sampai makhir. Nah, bagi ayah bunda yang hadir di sore hari, boleh. Masih ingat tajwid itu secara bahasa apa artinya tajwid? Jawada, yujawidu, tajwidan. Apa? Menyempurnakan. Menyempurnakan boleh atau membaguskan, itu ya. Membaguskan. Nah, ini ya. Membaguskan. Berarti kalau ada ilmu membaguskan, berarti awalnya itu tidak bagus gitu ya. Awalnya kurang, ya kurang bagus. Atau ya tidak bagus. Berarti membaguskan sesuatu yang kurang, membaguskan sesuatu yang salah gitu ya. Atau membaguskan sesuatu yang memang perlu diperbaiki ya. Membaguskan, memperbaiki ya, terus mengindahkan juga gitu ya. Makanya tajwid ini berkaitan dengan tahsin juga ya. Tahsin juga. Tahsin itu membaguskan, memperindah ya. Nah, berarti tajwid itu membaguskan. Sedangkan Al-Qur'an ya kitab suci yaitu Al-Qur'an gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan diartikan apa Pak Bu? Membaguskan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu sudah bagus, sudah sempurna. Berarti yang perlu diperbaiki itu bukan Al-Qur'annya tapi pembacanya gitu ya, pembacanya. Maka itu kenapa ada ilmu tajwid, yaitu ilmu untuk memperbaiki pembaca Al-Qur'an, memperbaiki bacaannya. Ya, memperbaiki bacaannya pembaca Al-Qur'an gitu. Maka dari itu kasus ini sesuatu yang memang harus kita perbaiki dan juga suatu problem yang memang harus kita luruskan barangkali seperti itu ya. Itu makna daripada kasus. Terus berikutnya wasit, Bu. Wasit itu kira-kira apa, Bu? Ada yang tahu? Pernah mendengar wasit? Ya, sudah jelas ya. Wasit sering kali ya gimana, Bu? Penengah. Yang menilai, Penengah. Betul, penengah. Nah, itu ya, boleh. Di sini penengah. Penengah ya. penengah. Bisa kita artikan penengah. Nah, ya. Penengah di antara apa? Ya di antara pertarungan gitu ya. Jadi kalau misalkan tanpa wasit maka itu tidak akan terjaga gitu ya. Jadi wasit itu untuk senantiasa menjaga ya. Menjaga sesuatu untuk kondusif ataupun ya sebagai penengah itu ya, sebagai penemah, sebagai pemeriksa dan lain sebagainya. Maka dari itu wasit ini berasal dari tawasut. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas berkaitan dengan tawasut. Kalau tawasut ini banyak sekali. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu sekalian, kalau di makhorijul huruf ya, misalkan huruf, ini huruf nun ya, sebentar. Misalkan ini huruf ta, huruf nun. Nah, di huruf nun di sini ada sifat yang kedua adalah tawasut. Nah, kalau tawasut di sini yang berkaitan dengan sifat huruf itu tentang apa? Sedikitnya mengalir. Nah, ya, jadi tawasut itu pertengahan di antara syiddah dan rohwah, di antara tertahan dan mengalir, ya. Makanya adanya tawasut itu sedikit mengalir. Berarti kalau misalkan di antara panjang sekali dan panjang sedang, gitu ya, berarti penengahnya, nah penengahnya di antara panjang sekali dan panjang, gitu ya. Makanya disebutnya tawasut, penengah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, jadi kalau misalkan kita narik garis nih Bapak Ibu sekalian ya, narik garis. Nah, ini ada awal ya. Lebih cocok gini berarti. Di sini awal, di sini akhir. Akhir. Nah, berarti di tengah apa? Pertengahan, berarti tawasut. Nah, gitu ya. Nah, di sini bisa jadi kalau di secara bahasa Arab itu ya, penengah atau ya di antara akhir dan awal itu adalah tawasut. Nah, maka dari itu yang akan kita bahas adalah
tentang tawasud. Tawasud yang mana? Tawasud berkaitan dengan mad. Nah, jadi sebetulnya nanti nyambung dengan pembahasan yang sore hari, Pak Bu. Yang sore hari. Terus kita lanjutkan Indonesia. Berarti gimana nih Pak Bu? Indonesia. Orang Indonesia gitu ya. Ya. Nah, sebetulnya di sini perlu digambarkan dulu ya. Kalau misalkan di Indonesia berarti ya bisa diartikan ya mungkin orang Indonesia Ustaz, boleh juga gitu ya. Nah, cuma di sini yang dititik tekankan adalah Mushaf Al-Qur'an cetakan Indonesia. Nah, jadi kasus pembaca yang berkaitan dengan membaca panjang tawasud, yaitu penengah di antara panjang sekali dan panjang, berarti di mana nih Pak Bu? Kalau gini nih, saya gambarkan lagi. Kalau mad itu ada 2 dan ada 4, berarti tengah-tengahnya apa? 3, 4, 5. Ah, ini nih. Inilah tawasud. Yang akan kita bahas adalah di bab antara 3, 4, dan 5. Atau di antara 6 dan juga di antara 2. Jadi lebih tepatnya gitu sih ya. Jadi kalau misalkan ada bacaan 6 harokat itu dinamakan tul. Kamu ya? Tul. Kalau 2 harokat itu qasar. Qasar ya. Ada qasar, ada tul. Berarti pertengahan tawasud. Tawasud. Nah gitu. Ya. Jadi ada tul, ada qasar, ada tawasud. Berarti kalau bacaan tul, berarti bacaan berapa harokat Pak Bu? Bacaan 6 harokat. Kalau qasar 2 harokat. Tawasud lebih tepatnya di antara 6 dan 2 gitu aja. Ya, di antara 6 dan 2. Berarti kalau misalkan ngambil penengah banget ya, biar rapih, biar rata ya, biar terukur, berarti ambil 4. Maka dari itu sering kali kita mempraktekkan 4 harokat. Tidak lebih ya, tidak kurang, meskipun boleh ya, meskipun diperbolehkan nih antara 3 dan 5. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih konsisten dan juga rapih, kita ambil yang 4. Maka itu biasanya ketika kita bertalaki kepada para guru-guru itu senantiasa diarahkannya ke tawasud ya. Contoh misalkan ketika basmalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dari mulai mad aridnya gitu ya. Terus mad jaiznya, mad wajibnya itu dirata samakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti ini yang tawasud ya. Penengah di antara 2 dan 6. Kalau misalkan 6 harokat ya. Nah, maka itu ini termasuk pembahasan kita di al-miqdar. Jadi al-miqdar itu adalah perkiraan. Maka itu bacaan Al-Qur'an berkaitan dengan far'i ataupun gunnah itu adalah al-miqdar Pak Bu, perkiraan. Nah, kenapa kok ada metode ketukan, terus ada metode istilah 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Itu tentunya yang pernah saya sampaikan hasil dari kompres dari talaki kepada ketukan ya. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu sekalian bertalaki kepada seorang guru, ketika itu tanpa memberikan teori apapun. Pokoknya Pak Bu misalkan ketika dikoreksi kurang panjang, maka Bapak Ibu dipanjangkan sedikit lagi misalkan ya. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, nggak kedengaran Ustadz. Nggak kedengeran. Apakah suara saya ada? Tidak Bapak Ibu sekalian? Jelas. Oke, kalau misalkan semuanya jelas, berarti boleh dicek dulu Bu mikrofonnya di sana Bu. Ya. Internetnya kali. Internetnya bisa jadi ya. Oke, nggak apa-apa Bu, tenang ya. Atau di volume volume handphonenya agak dibesarkan lagi gitu ya. Udah gede. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi lupa lagi tuh ya pembahasannya tadi. Jadi untuk berkaitan dengan mad itu, kekonsistenan itu biasanya rata sama di tawasud penengah gitu ya. Makanya adanya ketukan itu hasil dari kompresan talaki Pak Bu gitu ya. Makanya kemarin saya membuat konten yang tentunya tiba-tiba langsung viral gitu ya, yaitu membahas Quran surah An-Nas. Mungkin ayah bunda ada yang melihatnya ya, barangkali ikut
ikut berkomentar juga, dan memang sebetulnya ada beberapa kendala juga berkaitan dengan hooknya ya, hooknya yang kurang tepat. Makanya saya pun juga bikin klarifikasinya. Mungkin kalau misalkan ayah bunda penasaran, boleh lihat nanti di kontennya TikToknya di Ari Abdullah ya. Itu kita membahas terkait dengan cara baca Quran surah An-Nas, yang mana saya memberikan 4 ketukan ya, 4 ketukan dikarenakan gunnah itu 2 harokat yang dikompres menjadi 4 ketukan gitu ya. Makanya kalau kita membicarakan tentang ketukan itu betul-betul tidak akan sama Pak Bu, karena ketukan ini tergantung metronom atau tergantung tempo bacaan. Kalau misalkan bacaannya lambat, Bapak Ibu sekalian ya, contoh misalkan bacaannya irama-irama mujawad itu kan suka lambat sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambilnya yang 6 harokat. Terus misalkan gunnahnya nih, amma yatasaalun anin naba'in. Itu ya. Jadi memang tergantung tempo bacaan. Maka itu ketika kita membaca tempo bacaannya lambat sekali, maka ketukannya pun juga tergantung. Kita mau ketukan cepat, mau ketukan lambat dan lain sebagainya. Cuman yang jadi persoalan kemarin di konten itu adalah semua orang mengenal gunnah itu 2 harokat. Nah gitu Pak Bu ya. 2 harokat. Betul tidak Pak Bu ya? Gunnah itu 2 harokat. Pertanyaannya, 2 harokat mad atau 2 harokat gunnah? Kira-kira 2 harokat gunnah. 2 harokat gunnah. Maka 2 harokat gunnah itu tidak bisa disamakan dengan 2 harokat mad. Jadi mad dan gunnah itu tidak bisa disamakan Pak Bu ya. Ini 2 harokat, ini pun juga 2 harokat. Cuman beda. Kalau misalkan kita anggap deh 2 harokat mad, berarti 2 harokat mad gimana? Contoh misalkan seperti basmalah, bismillahi, berarti kalau amma yatasaalun, nah berarti apa gitu? Amma ya. Tapi kalau misalkan kita ambil 2 ketukan lambannya, amma berarti kan cocok tuh. Amma tuh kan bisa jadi 2. Ya, jadi tergantung metode yang kita munculkan. Maka dari itu di kalangan masyarakat barangkali ya yang yang diterapkan di beberapa pelajaran tahsin itu 2 harokat. Gunnah itu 2 harokat. Memang betul-betul 2 harokat. Cuman kalau saya kompres dari 2 harokat ini menghasilkan 4 harokat mad. Jadi 2 harokat gunnah itu menghasilkan 4 harokat mad. Gitu. Makanya saya ambil 4, tapi ternyata jadi kontroversial gitu ya, dikarenakan perbedaan ketukan ya. Makanya ramai banget tuh Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalkan ingin nyimak ya untuk kontennya boleh ya, tapi memang perlu dikoreksi juga karena memang hooknya yang kurang oke. Baik, kita lanjutkan. Sudah paham ya insya Allah Bapak Ibu sekalian, tawasud berarti kasus itu berarti kasus pembaca. Terus yang kedua bacaan tawasud, yaitu penengah, berarti antara 4 dan 5 atau 3, 4, 5. Di Indonesia berarti kasusnya di Mushaf Al-Quran Indonesia. Ingat, kasusnya bukan Indonesianya, bukan Mushaf Al-Qurannya, tapi kasusnya ya pembaca yang membaca Mushaf Al-Quran Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan mad far'i. Di sini ada yang bergabung waktu-waktu di sore hari Bapak Ibu sekalian sudah sampai mana ya mad far'i ya? Sama-sama mad far'i. Mungkin di kelas besar pagi ini kita pendalaman ya, lebih kepada keilmuannya Bapak Ibu sekalian, lebih kepada wawasannya ya daripada praktek. Maka dari itu kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin lebih kepada praktek pengamalannya langsung, itu bisa mengikuti kelas tahsin yang sore hari ya. Kelas tahsin Ramadan ini ya. Kan kita ada 4 program ya, pagi-pagi ada odot ya ataupun one day tartil, one day one tartil. Terus di pagi hari daurah ya, daurah Al-Quran ya, daurah semua kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran dan memang dominannya adalah tahsin.
dan juga tajwid. Terus berikutnya di siang hari nanti insya Allah siang ini bersama saya lagi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tahfidz maqamat. Terus nanti sore belajar tahsin dari dasar sampai makhir gitu ya, dari 0 sampai makhir. Makanya kalau misalkan ingin Bapak Ibu sekalian ingin merasakan pembahasan tahsin dari dasar sampai 0 itu di sore hari ya, mudah-mudahan sampai 20 Ramadan kita bisa selesai. Dan memang kita pun juga sebetulnya ada rencana juga ya bagi asatid yang di 10 hari terakhir tidak mengikuti iktikaf, barangkali ya itu bisa programnya bisa terus berjalan gitu ya, program Ramadan ini sampai hari ke 29 ataupun 30 Ramadan gitu ya. Nah maka dari itu ibu bapak sekalian silakan stay selalu, dan insya Allah mudah-mudahan materinya bisa didapatkan dan juga mendapatkan ilmu-ilmu tambahan atau murojaah ya. Nah pembahasan pada pagi hari ini semacam murojaah sebetulnya Pak Bu ya. Kalau saya gambarkan dari tahun 2022 ya sampai 2026 saat ini tentunya kalau kita membahas tentang tahsin ya tidak ada tambahan-tambahan lebihnya pada umumnya ya, ingat ya. Dikarenakan ketika kita membaca Al-Qur'an tidak akan lepas dari makhraj sifat ya. Terus tajwidnya berkaitan dengan mad asli, mad far'i. Terus berkaitannya dengan gunnah juga, ada tingkatan gunnah ya. Ada akmal, ada kamilah. Terus ada nakis dan juga ankos kan gitu ya. Jadi tidak lebih dan tidak kurang pembahasannya muter-muter di sana. Tapi yang mana ketika kita memurojaah, tentunya kalau memurojaah bab Al-Qur'an itu tidak akan ada bosan-bosannya ya. Kita bahas mad lagi. Jadi yang sudah hafal jadi murojaah, yang belum hafal jadi jadi ilmu baru kan gitu ya. Oke, siap. Biar tidak panjang lebar kita masuk ke pembahasan mad far'i. Sebagaimana berkata Imam Sulaiman Al-Jamzuri dalam nazamnya, wal akhirul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjalan. Jadi ada penyebab berkaitan dengan mad far'i. Jadi mad far'i itu mad yang lebih dari 2 rakaat Pak Bu. Ya, makanya mad itu dibagi menjadi berapa bagian Pak Bu? Mad itu berapa? Ada berapa Pak Bu? Mad. Dua. Betul ya. Mad itu ada 2. Ada tidak Bapak Ibu sekalian yang pemahamannya mad itu banyak Ustaz? Mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad sila qasirah, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad lazim musaqal kalimi, mad lazim mukhafaf kalimi, terus mad tamkin, mad apa lagi? Mad iwad, mad sila qasirah, mad sila tawilah. Banyak sekali ya. Kalau dihitung ada berapa ya. Nah, jadi bukan istilah-istilah urutan istilah ininya hukum-hukum setiap bacaannya ya, tapi ini secara keseluruhan. Jadi mad itu hanya ada 2 Pak Bu silakan ya. Nah, di sini boleh dicatat ya. Mad itu ada 2. Yang pertama apa Pak Bu? Mad asli. Oh ya, mad asli. Terus yang kedua adalah mad far'i. Nah, secara simpelnya gini Pak Bu, secara simpelnya kalau mad asli itu pasti 2 berkaitan 2 harakat. Ya, 2 harokat. Nah, kalau mad far'i lebih ya dari 2 harokat. Ya, lebih dari 2 harokat. Jadi kalau misalkan ada bacaan yang lebih dari 2 harokat, sudah tentukan itu adalah mad far'i. Contoh Pak Bu, siap ya. Contoh ketika saya membaca seperti ini. Bismillahi. Nah, berarti apa ya Pak Bu? Asli atau far'i? Asli. Terus contoh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada mad yang lebih panjang. Berarti apa? Mad far'i. Itu ya. Jadi mad far'i ini nanti ada kaitannya dengan penyebab, ada sebab ya. Contoh misalkan ketika Bapak Ibu sekalian membaca basmalah, kita lihat ya. Membaca basmalah ini kan awal mula bacaannya itu kan awal mula tulisannya kan seperti ini. Kita lihat dulu ya. Nah, contoh misalkan kita lihat Al-Fatihah saja. Nah, kita lihat di sini Pak Bu. Ini kan ada Ar-Rahimi. Kasroh bertemu ya sukun ini apa Pak Bu? Tanda mad
tanda mad asli kan, kasrah bertemu ya sukun, maka dibacanya ar-rahimi. Nah, ketika kita membaca tanpa ada yang disukunkan. Tapi ketika kita berwakaf dan mensukunkan ketika kita berwakaf maka terjadi penyebab yang mana ketika ayah bunda sekalian berwakaf di dalam Al-Qur'an maka otomatis huruf yang akhir itu harus sukun. Makanya disebutnya arid ya. Sukunnya sukun palsu gitu ya kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikarenakan mimnya disukunkan, maka terjadilah mad arid li sukun. Nah, ya. Tapi ketika ayah bunda sekalian mewasolkan dari ayat 1 ke 2, maka tidak akan ada hukum mad arid li sukun, tapi kembali kepada asli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, malah dibacanya menjadi milhamdulillah ya. Yang asalnya ayah bunda membacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, gitu kan? Ini ketika diwasolkan maka menjadi ar-rahimil hamdulillahi. Nah, gitu. Maka ketika kita mengubah cara wakaf wal ibtida, ya wakaf ibtidanya, maka akan berubah drastis dari segi hukum bacaan. Makanya disebutnya tadi mad far'i ketika kita mewakafkan, gitu ya. Nah, ketika mewasalkan berarti gimana Pak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, berarti ar-rahiminya asli atau far'i yang tadi, yang saya baca terakhir tadi? Asli. Jadi asli lagi kan gitu. Nah, ya. Jadi hukum itu akan terjadi ketika bagaimana kita berwakaf dan ketika kita bagaimana mewasalkan. Oke. Dan juga yang menyebabkan adalah hamzah dan sukun. Maka dari itu di sini ada wal akhirul far'iyyu mauqufun ala sabab. Ada sebabnya, yaitu kahamzin au sukunin musjalan. Yaitu seperti hamzah dan sukun, hamzah atau sukun, seperti itu. Nah, bagi ayah bunda sekalian yang masih bingung nih, Ustaz maksudnya gimana itu hamzah dan sukun? Dampak dari hamzah dan sukun. Nah, kira-kira sampai sini Pak Bu, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Coba. Ini tentang matan atau nazom yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Yaitu wal akhirul far'iyyu mauqufun ala sabab, dan mad yang lain disebut far'i, yaitu yang tergantung pada sebab. Sebab apa? Kahamzin au sukunin musjala. Jadi ketika lebih dari 2 harokat itu terjadinya adalah oleh hamzah atau sukun. Nah, tadi ketika mad arid terjadinya oleh siapa, Bu? Pak? Karena sukun, karena diwakafkan. Nah, gitu ya. Oke, biar lebih masuk kepada pembahasan, contoh nih Pak Bu. Saya awali seperti biasa karena sobat ngaji ini mempunyai metode banaba, jadi kita awali dengan huruf ba, ya. Ini adalah huruf ba. Huruf ba-nya berapa harokat ini Pak Bu? 1 harokat, gitu ya. Nah, kalau misalkan diistilahkan harokat ya bisa jadi 1 harokat, nah gitu. Terus kalau misalkan saya tambah dengan alif, maka sama dengan seperti ini ba-nya. Nah, gitu. Sama dengan fathah bertemu dengan alif. Maka dibaca berapa harokat sekarang? 2. Menjadi 2 harokat. Oke, siap ya. Berarti yang awalnya kita membaca huruf ba ketika ditambah dengan alif, alif itu adalah pemanjang atau mad, maka bacaan ba-nya menjadi ba berapa harokat? 2 harokat. Nah, posisinya di sini adalah 2 harokat. Nah, 2 harokat. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya coba tambah hamzah di sini. Jadi berapa harokat? 2. Nah, di sini nih yang agak beda nih ya. Oke. Siap. Coba bantu di kolom komentar Bu, Pak ya. Kalau misalkan ba yang ini ditambah hamzah maka berapa harokat? Coba kita lihat kolom komentarnya. Jadi berapa harokat yang tadi ya, yang tadi.
Oke, coba bantu di kolom komentar. 4 harokat, 2 tetap, 4 atau 5 boleh, 2 harokat juga ada tuh ya. 4 harokat Ustaz belum meskipun tidak ada alisnya. Gitu ya. Nah jadi gini. Oke, cukup Pak Bu ya. Syukuran alhamdulillah sudah meluangkan ngetik dulu ya. Oke, cukup ya. Kita tutup lagi kolom komentarnya, kita lihat. Nah, jadi sebetulnya ada yang benar tadi jawabannya, tapi dari secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian menjawab ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat atau sampai 5 ya. Jadi 4 sampai 5 yaitu kategori yang tawasud tadi ya. Nah, kenapa masih ada yang menyebutkan 2 harokat? Biasanya ya karena tidak ada tanda alis. Betul tidak Pak Bu? Oke. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan ini dianggapnya 2 harokat. Coba saya tambah tanda alis jadi berapa harokat? 2. Mad asli jadi 4. Nah, tetap 2. 5. Atau 4. 4 sampai 5. Ya. Saya ulangi, Pak Bu, biar lebih paham ya, nggak apa-apa ya. Kita ngulang sedikit biar lebih paham. Saya hapus hamzahnya. Berapa harokat? 2. 2. Siap. Ketika saya tambah hamzah, tetap 2. 2. Oke, tetap 2. Ada yang menyebut tetap 2 dulu ya. Tetap 2. Ketika saya tambah tanda alisnya, 4 sampai 5. Nah, jadi berubah pikiran tuh, jadi 4 tuh. Ya. Saya hapus lagi tanda alisnya. 2. Jadi 2 gitu kan. Ya, nah, jadi sebetulnya gini Bapak Ibu sekalian. Inilah yang jadi persoalan di antara kita ya. Nah, sebetulnya gini, saya juga perlu meluruskan kembali. Jadi memang ada beberapa komentar-komentar yang berkaitan dengan apakah itu merubah makna atau tidak, gitu ya. Apakah itu ketika kita membaca tidak sesuai dengan madnya, apakah berdosa, gitu ya? Apakah tidak sah sholat kita misalkan, ya? Baik, ini agak-agak delay ya. Sebentar saya akan coba perbaiki dulu ya, Pak Bu ya. Agak delay sebentar. Mohon izin sebentar Pak Bu ya. Ini biasa di kameranya biasanya nih. Oke, siap. Ini sudah dari kemarin ada beberapa kendala ya. Dari kameranya tiba-tiba delay. Oke, sip, aman ya insyaallah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan tadi ya. Jadi apakah merubah makna? Apakah kalau kita membaca di dalam sholat kita tidak sesuai dengan bacaan panjang misalkan, apakah tidak sah? Itu banyak komentar-komentar seperti itu. Dan juga ayah bunda pun juga boleh bertanya nanti di sini ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa ini sesuai kaidah tajwid. Kaidah tajwid itu berasal dari kesepakatan para ulama dari bacaannya Rasulullah yang memang dibacanya panjang, dibacanya dengungan dan sebagainya, gitu ya. Maka dari itu ada dua perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Ya, ada ulama tajwid, ada ulama fikih. Kalau ulama tajwid membagi ilmu tajwid itu jadi dua. Ada tajwid ilmi, ada tajwid amali. Kalau tajwid ilmi berarti secara keilmuan, ya, wawasan gitu ya. Wawasan seperti halnya nama-nama istilah, ya, nama-nama hukum dan lain sebagainya, itu berarti tajwid ilmi secara keilmuan. Dan ada tajwid amali secara pengamalan, langsung talaki, langsung membaca. Maka dari itu para ulama tajwid memberikan kedua hukum ini berbeda. Ada tajwid ilmi secara keilmuan berarti ya, nama-nama istilah, wawasan dan sebagainya, itu dihukumi fardu kifayah. Sedangkan tajwid amali secara mengamalkan, secara praktek, begitupun juga langsung nyorog kita ya kepada guru, kita bertalaki, itu hukumnya wajib. Karena kenapa dihukumi wajib? Karena ini mengandung bacaan-bacaan yang perlu diperbaiki, yang
sehingga dapat merubah makna ketika salah membaca ya. Seperti halnya alhamdulillahi dan alhamdulillah itu beda ya. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah, alhamdulillahi segala kehancuran ya. Jadi memang beda makna. Nah, terus kembali lagi kepada tadi, bagaimana Ustaz dengan kita yang suaranya semakin sepuh itu semakin berbeda, apalagi bisa jadi ya. Kemarin kita sedikit bercanda ya bersama Ustaz Salaman, apakah yang asalnya makhraj di tenggorokan itu jadi 3, ini malah jadi 1 gitu ya. Kan 3 ya, ada pangkal, ada tengah, ada ujung atau atas ya. Nah, kalau misalkan udah sepuh biasanya ada juga yang bertanya, Ustaz, kok tenggorokan itu terasa makhrajnya itu 1 bukan 3 gitu ya. Jadi ketika membaca hamzah dan ain ya sama a. Ainnya a gitu ya. Terus apa lagi? Misalkan huruf H, yang pangkal H, yang tengah H gitu ya. Terus huruf ghain dan kho itu sama-sama misalkan. Nah ya, jadi tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya dituntut untuk belajarnya, ya, dituntut untuk senantiasa memperbaikinya. Maka dari itu insya Allah yang jadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah usahanya. Itu ya. Meskipun ya kita pun juga harus mengusahakan. Ya, harus mengusahakan biar apa? Biar bacaan kita tidak keliru, tidak salah makna ya, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kepada kondisi ataupun kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita usahakan saja. Maka dari itu ada urutannya kan ya, makhrijul huruf, sifatul huruf, terus tajwidul huruf, riyadatul lisan. Jadi memang harus melatih. Makanya kalau kita perhatikan di imam Timur Tengah atau muadzinnya muadzinnya Timur Tengah itu seperti Syekh Bandar Badila, terus Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu sudah sepuh-sepuh Pak Bu, tapi suaranya itu muda gitu ya. Nah, soalnya beda ya, kalau di kita biasanya kalau ada guru saya menyampaikan di Timur Tengah itu suaranya muda, usianya tua gitu Pak Bu ya. Jadi suaranya muda, usianya tua. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia Terbalik, suaranya tua, usianya muda gitu Pak Bu ya. Makanya itu seperti Syekh Bandar Badila ya, apalagi ketika melantunkan azan, wah itu tinggi sekali. Kalau kita mendengarnya seperti anak muda ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau di Indonesia biasanya anak muda itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih rendah. Memang pitch-nya itu yang berbeda gitu ya. Nah, jadi sehingga apa yang membuat apa yang membuat pitch-nya beda, Bu? Latihan riyadatul lisan. Ya, dari kecil melatih sampai sepuh itu terjaga suaranya. Coba kita gitu ya, dari kecil tidak dilatih, pas usia sekarang ibu bapak baru belajar misalkan ya, meskipun bukan ukurannya usia, ingat Pak Bu ya, bukan ukurannya usia untuk mempelajari Al-Quran. Karena mempelajari Al-Quran itu selagi mempunyai usia, usahakan dan pelajari gitu ya. Karena usia ini tentunya rahmat dari Allah dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan kepada ayah bunda. Makanya ingat ya, bukan ukurannya yang tadi ya. Aduh, saya sudah sepuh, suaranya sudah gini gitu ya. Apalagi awalnya sih masa muda suaranya nafasnya panjang, sekarang jadi pendek. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya kendala-kendala itu yang tentunya menjadi darurat. Maka dari itu sesuatu berkaitan dengan ibadah dengan darurat itu tetap ya ayah bunda sekalian malahan menjadi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya adalah berusaha gitu ya. Oke, suaranya putus-putus. Oke, kita testing dulu. Suaranya sudah aman lagi, Bu, Pak? Aman ya? Aman, Ustaz. Aman, Ustaz. Jelas kok. Oke, siap ya. Baik, kita lanjutkan, Pak, Bu. Ya, ini 10 menit lagi soalnya nggak kerasa. Oke, siap. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada pembahasannya berkaitan dengan kenapa ketika kita menggambarkan seperti tadi, ketika ada huruf ba tanpa ada alif berarti ba saja satu harokat. Ketika ba-nya ditambah alif menjadi ba 2 harokat.
ketika ba-nya ada tanda alisnya berapa harokat Pak Bu? 4 atau 5. Coba. Ya. Lebih baik yang mana Bu? Lebih baik yang ada alisnya atau lebih baik yang ada hamzahnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, contoh nih ya, kita ini apa namanya masih bingung sepertinya di sini Bu ya. Nah, ketika ba di sini 2 harokat, coba ketika saya tambah hamzah jadi berapa harokat? Sekali lagi? 4 harokat. Ada yang 2 Bu? 4 sekarang 4 sudah tahu. Nah, sepertinya masih bingung yang 2 tadi. Oke, sekarang saya rubah. Ketika ditambah alis udah jelas nih berarti ya, kalau ada tanda alis berarti ya 4 sampai 5 harokat misalkan gitu kan ya. Nah, sekarang gini Pak Bu. Saya tambah alis tapi tanpa hamzah, berarti berapa harokat? 6. Nah, ada 6, ada 2, ada 4. Nah, berarti di sini masih apa namanya? Masih bingung nih di sini Pak Bu. Oke, sekarang gini Pak Bu. Kita bahas ya, kita bahas. Nah, di sini ya. Betul ya, mad asli. Nah, kita biar sinkron semuanya, biar satu suara ya. Mau 2, mau 4 gitu ya. Oke, kita baca. Terjadinya, saya pelan-pelan Pak Bu ya, biar lebih paham. Terjadinya panjang, berarti terjadinya apa? Panjang, mad far'i berarti ya. Atau terjadinya panjang mad gitu ya. Kalau tadi kan terjadinya panjang mad itu adalah, ini salah satu contohnya adalah fathah bertemu dengan alif. Maka terjadi mad 2 harokat. Gitu ya. Nah, cuman di sini yang akan kita bahas itu adalah mad far'inya yang lebih dari 2 harokat Pak Bu. Ya, kita simak. Terjadinya panjang mad 4 sampai 5 harokat berarti bacaan yang mana ini? Bacaan tawasud, penengah antara 6 dan 2. Oke. Ya, berikutnya Pak Bu. Jadi, terjadinya panjang 4 sampai 5 harokat itu bukan hanya karena adanya tanda alis. Nah, gitu ya. Meskipun di Mushaf Al-Qur'an Indonesia ataupun Madinah, semua tanda alis itu menunjukkan mad far'i atau menunjukkan mad panjang lebih dari 2 harokat gitu aja. Ya, kalau misalkan saya mengucapkan kalau ada tanda alis berkaitan dengan mad far'i, bagaimana dengan yang tadi mad arid gitu ya. Nah, makanya saya lebih fokuskan kepada kalau ada tanda alis sudah barang tentu dibaca lebih dari 2 harokat. Oke, sepakat Bu, Pak? Kalau ada tanda alis ya. Contoh misalkan kalau ada tanda alis, contoh yang ini Pak Bu. Lihat tuh, ini ada tanda alis berarti 2 harokat atau lebih dari 2 harokat? Lebih dari 2 harokat. Terus ini bima unzila berarti ada tanda alisnya berarti lebih dari 2 harokat. Siap, sepakat di situ Pak Bu? Oke, sepakat. Kita lanjutkan. Ada lanjutannya. Akan tetapi, berarti ya ada sesuatu yang memang perlu diperhatikan di sini. Akan tetapi terjadinya panjang mad 4 sampai 5 harokat. Terjadinya. Jadi penyebab Pak Bu, bukan tanda ya. Kalau yang atas tadi tanda alis itu menunjukkan lebih dari 2 harokat. Tapi ini di sini dibahas terkait dengan penyebab panjang lebih dari 2 harokat. Nah, penyebabnya adalah karena pertemuan 2 harokat. 2 harokat itu berarti apa? Mad asli. Berarti ketika bertemunya dengan mad asli ya, mad asli atau 2 harokat dengan huruf hamzah. Nah, ini Pak Bu ya. Sekarang kita akan bahas hamzahnya dulu. Siap, biar clear Pak Bu ya. Siap, kita lihat Pak Bu. Kalau saya tuliskan seperti ini namanya apa? Hamzah. Oke, ya, saya tuliskan ini adalah namanya hamzah. Kalau saya tuliskan seperti ini namanya Alif. Oke. Kalau saya tuliskan lagi seperti ini namanya ada alif berharokat. Alif berharokat. Ya, terus ada lagi alif aja. Ya, terus ada lagi hamzah. Nah, berarti di sini masih belum satu suara Pak Bu ya. Masih belum satu suara. Oke, sekarang cara baca. Kalau barusan kan saya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian namanya apa? Ya, ini namanya hamzah. Ini namanya
Alif. Ini namanya ada yang alif berharokat, ada yang alif, ada yang hamzah. Nah, ya. Baik, sekarang kita fokus kepada cara baca. Ini dibaca apa, Pak Bu? A. Siap. Ini dibaca A. Terus berikutnya ini dibaca Tidak bisa. tidak bisa dibaca. Betul ya. Karena alif itu fungsinya apa, Pak Bu? Pemanjang bacaannya. Asli itu fungsinya alif itu fungsinya adalah untuk memanjangkan. Jadi kalau ada huruf baru bisa panjang, bisa dibaca ya. Nah, sekarang ini dibacanya A. Nah, jadi ayah bunda sekalian perlu kita pahamkan kembali. Kalau ada huruf yang bisa dibaca vokal A, maka itu adalah hamzah. Berarti ini namanya apa? Hamzah. Ini namanya hamzah. Jadi dua-duanya hamzah. Bu, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, biar paham nih. Dikarenakan ini memang pembahasannya cukup menarik. Insyaallah. Udah sampai sini bisa dipahami, Pak Bu? Iya. Berarti hamzah itu yang mana? Hamzah itu yang ini dan yang ini. Ya. Boleh tidak disebutkan alif berharokat? Boleh, monggo itu. Ya, karena nama istilah itu bebas. Ya, alif berharokat. Nah, tapi kalau misalkan disebut alif, ini tidak bisa. Ya. Berarti kalau disebut alif, ini bukan. Nah, ini berarti harus dicoret yang ini, Pak Bu. Kalau misalkan disebutnya alif berharokat, boleh. Hamzah juga boleh. Tapi yang lebih tepat ya, itu adalah hamzah. Makanya itu biar sinkron. Biar sinkron pembahasan kita, yaitu penyebab. Ingat Pak Bu, bukan tanda. Ya, tanda dan penyebab itu beda. Kalau tanda itu alis. Setiap tanda alis pasti dibaca lebih dari dua harokat. Kalau penyebab itu tidak ada alis pun juga bisa dibaca. Itu ya, contoh. Ini kan ya. Berarti pertemuan mad dua harokat dengan huruf hamzah, baik satu kata maupun dua kata. Dalam artian gini Pak Bu, kita ulangi kembali ya. Berarti penyebab mad panjang lebih dari dua harokat itu karena ada mad. Kita buat dulu madnya tadi ya, huruf ba yang awalnya tanpa ada mad menjadi ada mad. Nah gini ya, ba gitu ya. Sekarang saya tambah hamzah. Nah, berarti sudah barang tentu menjadi berapa harokat? 4, Pak Bu. Tawasud, bukan 2 lagi. Jadi kalau 2 itu ketika kita menghilangkan hamzahnya. Nah, ini baru 2. Ba. Tapi kalau ketika ada hamzahnya, maka menjadi ba. Nah, kenapa? Karena penyebabnya itu adalah hamzah. Jadi bukan karena tanda alisnya Pak Bu. Jadi alis itu hanya tambahan saja. Hanya tanda saja. Nah, dan di Mushaf Al-Quran Indonesia ada beberapa mad yang tanpa ada alis. Makanya menjadi kasus pembacanya, bukan mushafnya ya. Jadi kalau misalkan mushafnya ya tentunya kita harus tahu ya. Nah, inilah penyebabnya Pak Bu. Ya, baik satu kata ataupun 2 kata. Contoh yang 2 kata Pak Bu. Nah di sini nih, ini ada nih, ya. Kita lihat dulu di sini Pak Bu. Ada tanpa tanda alis, ya. Lihat di sini. Ada mad Pak Bu? Ada madnya? Ada mad. Ada madnya. Berapa harokat madnya? 2 harokat. 2 harokat dulu ya, 2 harokat dulu. Tapi di depannya ada hamzah, maka terjadi lebih dari 2 harokat. Dan sawaun itu adalah 1 kata Pak Bu. Sawaun 1 kata. Sekarang saya geser ke bawah. Oke. Di sini ada mad tidak Pak Bu? Ada cirinya apa? Fathah bertemu dengan alif. Baca berarti fiha 2 harokat. Tapi ketika Bapak Ibu mewaswalkan ke hamzah, ingat ini hamzah ya. Hamzah Pak Bu sudah tahu sekarang ya. Ketika kita mewaswalkan dan bertemu dengan hamzah, maka ada penyebab lebih dari 2 harokat. Yang asalnya fiha menjadi fiha abada. Gitu Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan saya tanpa memberikan tanda alis, dibaca berapa harokat ini kalau diwasolkan?
Tetap 4 Pak Bu. Tetap tetap dibaca 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau misalkan saya wakofkan hanya fiha saja, berarti berapa harokat fihanya? 2 harokat. Baik, sekarang gini Pak Bu. Nah, yang ini siap ya. Kalau kita wasolkan berarti fihanya berapa harokat? 4 sampai 5 atau lebih dari 2 harokat ya. Lebih dari 2 harokat. Tapi kalau saya munculkannya seperti ini Pak Bu, berapa harokat fihanya? Nah, gitu ya. Meskipun ada tanda alis. Jadi alis ini tidak ada pengaruh penyebab daripada madnya. Ini hanya tanda saja. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Warhamna di sini Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Kita lihat. Warhamna berapa harokat Pak Bu? 2 harokat dibacanya. Warhamna. Yuk dicoba. Oke, dibaca 2 harokat. Ketika kita lihat di depannya ada apa ini? Hamzah. Maka kalau diwasolkan jadi berapa harokat kira-kira? 4. Nah, jadi 4. Tapi pernah tidak mendengar yang membaca seperti ini? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, tetap dua harokat. Nah, kira-kira Pak Bu, saya tanya dulu ya. Kira-kira kalau misalkan mewasolkan terus dibaca 2 harokat, nah kira-kira salah atau tidak Pak Bu? Tidak salah. Ini masih sempurna. Ada yang mau menyebutkan salah, boleh juga. Ada yang menyebutkan juga nggak apa-apa sebetulnya, ya. Dan oke, siap ya. Mohon disimak dulu Pak Bu biar tidak miskom ya di antara kita. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian ada 2 versi bacaan berkaitan dengan mad jaiz munfasil. Maka dari itu yang jadi kasus ini adalah yang kasus bacaan ya, menjadi kasus pembaca. Ini adalah berkaitan dengan mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib itu sudah barang tentu semuanya bertanda alis di mushaf Indonesia ataupun Madinah. Bu ya, sudah ada tanda alisnya. Ini hanya contoh saja yang ini. Ini hanya contoh saja. Jadi, kalau mad wajib muttasil yang mana satu kata atau satu kalimat itu ada alisnya Pak Bu. Tapi mad jaiz munfasil seringkali di mushaf Al-Qur'an Indonesia tidak disertai tanda alis. Gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian pun juga perlu memahami bahwa ada 2 versi bacaan. Makanya versi bacaan di sini saya perlihatkan dulu biar clear. Nah, ada 2 versi bacaan. Ada thoriqah. Mad jaiz munfasil menurut jalur thoriqah Imam Syatibiyah dibaca 4 sampai 5 harokat. Berarti walahum fiha azwajum mutahharah. Berarti dibaca 4 sampai 5 harokat, dibaca tawasud. Sedangkan menurut Thoriqah Thayyibah An-Nashr dari Ibnul Jazari dibaca panjang 2 harokat. Meskipun ini kalau kita periksa dalam kitab Thayyibah An-Nashr ini itu tentunya dibahas juga Pak Bu, jalur Syatibiyah juga dibahas. Nah, cuman memang kalau kata guru kita yaitu Ustadz Laili Fadli, beliau mengatakan entah kenapa kok di zaman saat ini jadi seperti ada 2 jalur yang berbeda gitu ya. Ada 4, ada 2 gitu ya. Padahal Imam Ibnul Jazari pun juga membahas tentang thoriqahnya Syatibi gitu ya. Nah, cuman memang dikarenakan mungkin Pak Bu ya, mungkin banyak yang mempraktekkan 2 harokat. Nah, maka dari itu jadi serasa ada dua cara baca gitu ya. Ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat. Nah, ini diperbolehkan atau tidak? Atau merubah makna atau tidak Pak Bu. Yang merubah makna itu adalah tertukarnya panjang pendek. Dengan apa? Dengan yang tidak dibaca panjang gitu ya. Contoh seperti misalkan yang merubah makna itu seperti misalkan fa'ala, ada fa'ala, terus ada fa'ala gitu ya. Ada 2 harokat nih. Fa'ala. Nah, ini yang merubah makna itu yang asalnya tidak panjang menjadi panjang. Yang asalnya pendek
yang asalnya panjang dibaca pendek itu ya. Fa'ala satu orang berbuat. Fa'ala jadi dua orang yang berbuat. Nah, gitu ya. Maka dari itu kalau berkaitan dengan mad jaiz munfasil, ketika Bapak Ibu sekalian membaca dua harokat itu tidak akan merubah makna. Tapi memang catatannya adalah Bapak Ibu menggunakan thoriqoh yang mana? Apakah yang syatibi atau yang sering dibacakan oleh para imam-imam jalurnya Thayyibah An-Nashr dari Ibnu Jazari ya. Maka dari itu dibacanya dua. Meskipun wasol Pak Bu, meskipun wasol ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Jadi dua harokat. Gitu ya. Nah, maka dari itu kembali kepada pembahasan yang tadi. Jadi sebetulnya di sini beberapa contoh kasus kekeliruan pembaca, ingat ya. Ini perlu perlu dicatat. Kekeliruan kasus pembaca, bukan kekeliruan mushaf, Pak Bu ya. Jadi mushaf itu enggak keliru. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mengomentari mushaf Al-Qur'an Indonesia, pasti ada ungkapan seperti ini. Berarti ulama-ulama yang membuat cetakan Indonesia berarti enggak konsisten dong, gitu ya. Enggak diberikan tanda alis. Nah, padahal di mushaf Al-Qur'an Madinah diberikan tanda alis. Kita lihat Pak Bu biar sinkron. Ini sebetulnya sudah kita bahas ya, tapi kita murojaah saja. Nah, mushaf Al-Qur'an Madinah ini Pak Bu. Kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir tadi ya. Nah, ini. Silakan Pak Bu, survei membuktikan di bawah, lihat. Nah, ini. Di bawah ini. Warhamna, lihat. Warhamna Pak Bu, di sini ada tanda alisnya. Ada tanda alisnya Pak Bu? Warhamna? Ada, iya. Ada. Ada. Ini mushaf Al-Qur'an Madinah. Sedangkan mushaf Al-Qur'an Indonesia tidak disertai tanda alis tuh. Ya, tidak disertai. Apakah salah? Ya enggak salah. Kitanya saja yang enggak tahu gitu ya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu sekalian, kalau menggunakan thoriqohnya Thayyibah An-Nashr berarti ini seringkali dibaca dua harokat. Salah satu di antaranya kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan murotal Timur Tengah di Masjidil Haram itu dua harokat. Jarang menggunakan thoriqoh syatibi. Jarang ya, makanya sering digunakannya yang dua harokat. Warhamna anta maulana dan seterusnya. Oke? Nah, berarti tidak ada tanda alisnya. Maka dari itu kesimpulannya adalah tanda alis itu tidak mutlak menunjukkan lebih dari dua harokat. Maksudnya gini, tidak mutlak di sini tidak semuanya diberikan tanda alis, tapi Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami adalah penyebab. Apa penyebabnya Pak Bu? Mad bertemu dengan hamzah. Itu ya penyebab lebih dari dua harokat. Oke. Contoh di Quran surah yang lain. Pak Bu, kita lihat. Boleh dikondisikan dulu mikrofonnya ya. Contoh yang lain nih. Wa ahsinu. Berapa harokat Pak Bu? Wa ahsinu? Dua harokat. Ya. Wa ahsinu. Terus di sini pun juga ada wakof ini ya. Makanya memang wakofnya juga berbeda dengan mushaf Al-Qur'an Madinah. Wa ahsinu. Tapi ketika diwasolkan Pak Bu, nah dengan innallah berarti dibaca berapa harokat nih? Nah dengan innallaha. Nah menjadi 4 ya. Makanya biasanya Bapak Ibu sekalian ini wakof yang ada titik 3 ini ada kaitannya dengan cara mewasolkan atau mewakofkan. Maka dari itu biasanya ketika kita bertalaki itu biasanya dianjurkan itu titik 3 yang kedua biasanya ya. Biasanya meskipun titik 3 yang pertama itu boleh karena wakaf ini menunjukkan bahwa memilih salah satu. Kalau wakaf di sini berarti enggak usah ibtida. Kalau wakaf di sini ya sama-sama enggak usah ibtida gitu ya. Berarti kalau kita membaca contoh misalnya di sini ila tahlukati wa ahsinu tetap 2 harokat. Tapi kalau misalkan diwasolkan wa ahsinu innallaha, jadi panjang ya. Terus berikutnya ada syahidna, berapa harokat syahidna? 2 harokat. Ketika diwasolkan jadi 4. Ada tidak apa tanda alisnya Pak Bu? Enggak ada tanda ya, karena yang menyebabkan lebih dari 2 harokat itu bukan tanda alis, tapi hamzah. Contoh yang sering, ini pun juga termasuk konten yang saya buat dan ini termasuk viral juga Pak Bu, yaitu di Quran surah Al-Insyiqaq ayat 15. Lihat, biasanya Bapak Ibu sekalian membaca apa bala di sini?
Berapa harokat kira-kira Pak Bu biasanya nih yang sering membaca Quran surah Al-Insyiqaq? Dua. Dua ya biasanya. Dua. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, padahal kalau diwasolkan menurut thariqah Imam Syatibi itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Bala inna rabbahu. Nah, gitu ya. Kita survei Pak Bu di Mushaf Al-Quran Madinah. Lihat balanya berapa harokat ini Pak Bu? Balanya ada tanda alis tidak? Ada. Ya. Jadi memang kalau di Mushaf Al-Quran Madinah itu memang semuanya sih full ya. Saya lihat semuanya diberikan tanda alis gitu ya. Nah kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia tanda alis itu tidak ada, tapi ada wakof. Wakof yang bisa menentukan itu wakof atau wasol gitu ya. Makanya biasanya kalau kita mendengar bacaan-bacaan imam-imam di Indonesia khususnya ya, ini sering terjadi gini ya dibacanya. Innahu dhanna an lan yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Nah, gitu Pak Bu. Ya, jadi wakofnya di sini wakofnya gitu ya. Di bala. Baru dilanjutkan inna rabbahu kana bihi basira. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan yang di beberapa keterangan ilmu-ilmu tajwid itu tentunya Rasulullah senantiasa selalu berwakaf di akhir ayat. Maka dari itu ayah bunda silakan sebetulnya bisa diwasol, bisa juga diwakaf ya di akhir ayat. Meskipun ini memang tidak mutlak, tergantung seseorang memahami atau memaknai suatu kalimat di dalam Al-Quran. Makanya beda-beda gitu ya. Insya Allah sampai sini kira-kira ayah bunda ada yang mau ditanyakan? Boleh ya. Terus kenapa masuk dalam mad asli ya Ustaz? Sementara mad badal juga adalah hamzahnya. Tapi hamzahnya sebelum mad. Oke, siap seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan mad badal itu gini. Jadi awal mad badal itu seperti ini Pak Bu. Ada hamzah bertemu dengan mad hamzah. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Kita sebentar. Kita ada modulnya kalau tidak salah. Sama ada al-ana. Betul. Kalau tidak salah kita ada modulnya. Kita buka dulu modulnya ya. Kecil ke Ustaz, tidak kelihatan. Mana nih? Oh, di sini nih. Apa ini Bu. Ada Bu sebentar. Nah, ini lihat ya. Kita masuk ke mad badal. Ini salah satu di antaranya mad 2 harokat juga sama ya. Mad badal sebentar. Mad badal, mad pengganti. Mana ya? Nah, ini nih. Iya, Ustaz. Nah, lihat Bu, Pak. Jadi awal mula mad badal itu seperti ini. Lihat ya. Awal mulanya sebelum ibdal. Jadi sebelum ibdal itu sebelum dibadal, ya. Awalnya mana. Terus imanan. Utia. Ah, ini awalnya Pak Bu. Awalnya mad badal itu sebetulnya hamzah bertemu hamzah. Nah, tapi karena orang Arab ya, jadi sejarahnya orang Arab itu sulit untuk mengucapkan hamzah bertemu hamzah. Mana? Ya, sulit, berat Pak Bu ya. Seperti dulu pernah kalau tidak salah guru saya Ustadz Irfan, nanti juga insya Allah ada di kajiannya kalau tidak salah minggu depan ya. Minggu ini insya Allah ya. Beliau jadwalnya. Nah, apa kata beliau itu kalau misalkan orang Arab mengucapkan nama yang ada hamzah dan hamzahnya itu sulit gitu ya. Itu sulit sekali. Contoh misalkan guru kita Ustadz Gimnastiar gitu ya di Indonesia, di Bandung ya. Nah, itu kan sering dipanggil Aagim ya. Itu kalau ada orang Arab memanggil beliau itu nggak bisa Aagim, tapi Aagim. Berat ya. Berat, apalagi badal. Apalagi berkaitan dengan hamzah dan hamzah, apalagi hamzah yang keduanya sukun Pak Bu. Maka mana? Imanan utia utu dan utia ya. Nah, kira-kira kita mudah tidak Pak Bu mengucapkan seperti ini? Kita orang Indonesia mudah gitu ya. Utu mudah-mudah saja, tapi orang Arab ternyata enggak bisa Pak Bu ya. Makanya di sini dibahas juga ya.
Sedangkan dalam praktek perkembangan bacaan, bila hamzah itu jatuh di awal kata, kemudian diikuti oleh hamzah lagi gitu ya, maka para qurra ahli qiraah menemukan kesulitan dalam pengucapan bahwa bacaan hamzah itu lebih mudah jika dibadal. Nah, maka dari itu yang awalnya amana menjadi amana. Yang awalnya imanan menjadi imanan. Yang awalnya utu menjadi utu. Yang awalnya utia menjadi utia. Nah, gitu Pak Bu, ya. Jadi sehingga untuk mad yang disebut mad badal itu awalnya memang bukan mad, tapi memang diganti, dibadal, ada yang diganti, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Saya? Oke, siap. Berikutnya di sini, Pak Ustadz, mad asli itu sama gak sama mad tobi'i? Apa ada bedanya? Terus masalah tadi mad jaiz bisa bisa dibaca sesuai 2 jalur. Nah, bagaimana yang awam kita pakai jalur apa, Pak? Ini ya. Ini jalur yang mana, Bu ya? Jalur ya. Jadi jalur sebetulnya gini, lebih tepatnya itu bukan jalur ya. Lebih tepatnya versi bacaan, Pak Bu. Ya, versi, lebih kepada versi, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menyimak ya beberapa versi di dalam cara baca imam-imam qiraah, beberapa itu versi di sini lebih kepada perbedaan cara baca ya. Jadi bukan perbedaan cara memahami ya. Jadi kalau perbedaan cara memahami ya tentunya memahami Al-Qur'an sejatinya semuanya harus sama gitu ya. Semuanya harus sama meskipun waqaf ibtida itu berbeda-beda ya. Mushaf Al-Qur'an Madinah ataupun Indonesia waqaf ibtidanya berbeda. Ya berarti itu cara memberikan intonasi barangkali seperti itu ya. Cara memberikan intonasi sesuai maknanya itu berbeda-beda. Ada yang mewakafkan dulu baru intonasi yang berikutnya diwakaf yang berikutnya. Ada juga yang langsung ya. Pernah saya sampaikan di di hari-hari kemarin di bab makomat ya, di tahfiz makomat itu seperti Quran surah Al-Baqarah ada wakaf lam alif diwasolkan dan tidak diwasolkan, tidak merubah makna, tidak merusak makna, tapi perbedaan antara penekanan dan tidaknya gitu Pak Bu. Ya seperti halnya kalau kita misalkan mengucapkan ibu pergi ke pasar. Misalkan Pak Bu ya. Terus ada lagi ibu pergi ke pasar. Akan beda ya. Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Nah, gimana Pak Bu? Rasanya beda tidak? Beda ya. Ibu pergi ke pasar. Nah, berarti kalau misalkan ada ibu pergi ke pasar, berarti ada lanjutannya. Kalau misalkan ibu pergi ke pasar, itu biasanya ada yang bertanya gitu ya. Ibu kemana? Ibu pergi ke pasar. Ibu kemana? Ibu pergi ke pasar. Nah, kan beda gitu ya. Nah itu memang wakaf ibtida itu nanti wakaf-wakaf yang ada di dalam mushaf-mushaf Al-Quran, mau itu Madinah ataupun Indonesia, itu nanti ada kaitannya berkaitan dengan memberikan penekanan di setiap makna, itu yang beda gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan memaknai suatu makna ya itu sejatinya memang harus sama ya, dikarenakan Al-Quran kita sama, bacaannya sama ya. Dan maknanya pun juga pasti sama gitu ya. Oke, untuk mad badal sudah aman Pak Bu? Oke, ini merubah maknanya? Ini gimana nih? Ibu Mai boleh untuk bertanya melalui mikrofon boleh? Maksudnya gimana? Ya Ustaz, salah salah ketik tipe ya. Ya gimana Bu? makna gitu loh. Gimana Bu? Apa tidak merubah maknanya Ustaz? Nah, oke, siap. Bagaimana, apa sih yang mengubah makna itu ya? Nah, kita lihat di sini. Ini modulnya jadi beda ya, tapi gak apa-apa. Kalau tidak salah pembahasannya di sini nih. Nah, di sini Pak Bu. Jadi ada yang mengubah makna, ada yang tidak ya, kita perhatikan. Mad asli. Jadi yang mengubah makna itu berkaitan dengan mad tobi'i Pak Bu. Yang tadi ya. Yang asalnya pendek dibaca panjang, yang asalnya panjang dibaca pendek, itu yang mengubah mana. Tapi kalau misalkan lebih dari mad tobi'i, nah itu ya, itu tidak mengubah makna, tapi menyalahi kaidah tajwid, maka itu ada kesalahan khafi dan jali. Nah kita perhatikan, lihat di sini.
Ada kalimat jamalun. Jamalun artinya adalah unta. Jamalun. Oke. Ketika Bapak Ibu sekalian memanjangkan mim jamalun. Jamalun. Indah. Jamalun, maka artinya menjadi yang merubah makna, Pak Bu ya. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Materinya ada di sini. Contoh ya. Yang B, ini terlalu panjang membaca mad atau sebaliknya. Kita lihat dulu ya, kita baca dulu. Contoh kata atau kalimat di atas sering terjadi terlalu panjang mad asli atau terlalu pendek mad far'i meskipun tidak merubah arti tuh. Berarti tidak merubah arti, Pak Bu. Meskipun tidak merubah arti, tapi hal ini menyalahi kaidah tajwid dalam membaca mad. Dan ini termasuk lahnul khofi, kesalahan yang samar yang tidak merubah arti akan tetapi menyalahi kaidah tajwid. Contoh misalkan Pak Bu, saya bacanya seperti ini. Al-Qari'ah. Nah, berapa harokat Pak koknya? Yang tadi saya baca lebih dari 2 ya. Nah, padahal di sini tidak ada pertemuan dengan hamzah ya, tapi dibacanya panjang sekali koknya. Kira-kira pertanyaannya merubah mana tidak, Pak Bu? Tidak. Ayo. Kan tadi sudah dibahas ya. Tidak merubah makna. Enggak merubah mana, cuman menyalahi kaidah tajwid. Nah, kalau istilah menyalahi kaidah tajwid itu adalah sebagaimana para ulama tajwid sudah sepakat secara keseluruhan serentak bahwa kalimat ini harus dibaca panjang 2 harokat. Kalimat ini harus dibaca 4 harokat. Itu apa kesepakatan? Maka dari itu lahnulnya adalah lahnul khofi, lahnul yang samar, Pak Bu ya. Contoh yang lain sebaliknya, Pak Bu. Nih ya, sebaliknya. Nah, ini kira-kira harus dibaca berapa harokat ini, Pak Bu? Lebih dari 2 Lebih dari 2 harokat. Apalagi di sini mad wajib. Mad wajib ya, alif bertemu dengan hamzah yang bentuknya seperti ini. Jadi wajah itu satu kata ya. Maka dia itu wajib panjang. Tapi ketika saya bacanya seperti ini, waja'a rabbuk. Waja'a rabbuk. Kira-kira maknanya berubah tidak, Pak Bu? Tidak merubah tapi tidak merubah mana, tapi menyalahi kaidah tajwid. Tapi kalau saya baca gini, nih ya. Tapi kalau saya baca gini, Pak Bu. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Gimana tuh? Nah, itu bacaan yang bisa merubah makna atau tidak ada maknanya. Al-Qari'ah berarti tidak ada makna ini, Bu. Jadi enggak maknanya yang asalnya Al-Qari'ah, hari kiamat, ini malah dibacanya Al-Qari'ah. Jadi koknya tidak dibaca panjang. Maka bisa jadi maka bisa berubah makna atau tidak ada maknanya. Contoh yang lain di sini. Saya baca waja'a rabbuk. Itu gimana, Pak Bu? Jali atau khofi? Jali itu merubah makna, khofi itu tidak merubah makna. Jali berarti ini. Kalau kita membacanya waja'a, jadi tanpa ada panjang sedikit. Tapi kalau misalkan kita membaca tobi'i, waja'a rabbuk, ada panjangnya tetap di sini. Nah, di situ tidak merubah makna tapi menyalahi kaidah tajwid. Gitu ya untuk Ibu Mai ya. Jadi insya Allah untuk lebih dari 4 harokat, lebih dari 2 harokat itu tidak merubah makna. Tapi usahakan konsisten sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami, Pak Bu? Ya, tidak merubah makna ya. Wah, ini banyak sekali nih. Jelas sekali Ustaz menyampaikan, jadi pengen ikut privat. Oh ya harus ya. Ibu bapak sekalian, kalau misalkan kita mempunyai kelas private itu sebetulnya kita sudah buka dan juga persiapan nanti di bulan Syawal. Lebih baik waiting list dari sekarang. Dikhawatirkan memang numpuk nanti ya, biar nanti terkondisikan kelasnya nanti di bulan Syawal ya. Nah, untuk kelas private ini? Untuk senantiasa memberikan wadah kepada ayah bunda yang ingin belajar dari dasar dan berurutan dan juga terpantau ya, dicek bacaannya. Tapi kalau di kelas besar itu tidak bisa terpantau ayah bunda ya, karena memang di sini saja ratusan orang yang hadir gitu ya. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada pembahasan yang tadi. Dalam ada 500 ya. Yaitu kasus kasus wasit di Indonesia itu adalah kasus pembaca dalam membaca mad jaiz munfasil. Di sini sudah jelas Pak Bu ya. Jadi penyebabnya mad lebih dari 2 harokat itu apa?
Penyebabnya pertemuan mad bertemu dengan hamzah, baik satu kata ataupun dua kata ya. Nah, oke, di sini pun juga banyak contoh-contohnya ya. Tuh, seperti wa ahsinu ya, kalau di mushaf Al-Qur'an Madinah itu ada wa ahsinu, ada alisnya. Tapi kalau di mushaf Indonesia tidak ada alisnya. Jadi yang menyebabkan itu ingat, bukan tanda alis tapi mad bertemu dengan hamzah, baik satu kata atau dua kata. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya contoh kita bahas sedikit lagi ya. Nah, kalau saya berwakaf di sini bi ayatina, berarti na-nya berapa harokat Pak Bu? 2. Ah, gitu. Betul. 2. Na-nya 2 harokat. Bi ayatina ulaik. Nah, gitu ya. Oke. Contoh yang lain. Kalau saya berhenti di sini berapa harokat sa-nya Bu, Pak? 2. 2. Ah, gitu ya. Meskipun ada tanda Alis. Berarti tanda alis ini tidak mutlak harus kita baca semuanya panjang lebih dari 2 harokat Pak Bu ya. Terkecuali nanti Bapak Ibu sekalian akan menggunakan torikohnya Al-Jazari ataupun torikohnya Thoyibah An-Nashr dari Ibnul Jazari. Contoh misalkan Pak Bu ya. Nah, contohnya ini nih. Oke, sebentar. Nah, di sini nih Pak Bu. Nah, kita lihat ya. Kalau di mushaf Al-Quran standar Indonesia yang berwarna itu lebih mudah menentukan wajib dan jaiz. Kalau wajib itu berwarna biru, kalau jaiz itu berwarna hijau, Pak Bu. Ya, makanya nanti untuk pendalaman boleh nanti Bapak Ibu sekalian menyimak di kelas akbarnya di sore hari ya, di sore hari ini. Ya, setiap sore nanti itu berurutan materinya ya. Kalau ini materi-materi pendalamannya, ya materi-materi pendalamnya. Kalau kita menggunakan torikohnya Thoyibah An-Nashr dari Ibnu Jazari, maka mad jaiznya dibaca 2. Maka nanti bacaannya seperti ini Pak Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, gitu ya. Hanya dibaca 2 harokat. Tapi kalau misalkan pada umumnya kita menggunakan jalurnya Thariqah Syatibi, maka semuanya dibaca 4 harokat atau dibaca tawasud ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian ini biasanya ada tidak yang menyebutkan mad wajib Abu yang ini? Nah, biasanya ada ya. Kalau misalkan kita hitam putihkan tuh. Ya, hitam putih nih yang ini. Biasanya gitu ya. Mad wajib itu biasanya tanda alis bertemu dengan hamzah yang seperti kepala ain. Dan ternyata tidak semua mad wajib itu bentuknya harus kepala ain saja, karena ada beberapa perbedaan ya. Nah, ada beberapa perbedaan di sini nih. Kita lihat ya. Catatan. Mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz tuh. Ini adalah mad wajib Pak Bu. Tapi hamzanya bukan hamzah kepala ain. Oh ya. Ini mad wajib ini ya. Ini mad wajib juga. Ya, di Quran surah apa? Nih, Quran surah Al-Qasas ayat 76. Berikutnya Quran surah Al-Maidah ayat 69. Nah, boleh dicatat nanti ya. Dan insya Allah nanti bagi ayah bunda yang mendapatkan modul juga bisa. Terus berikutnya mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib mutasil tuh. Jadi memang sebaliknya juga ada Pak Bu. Ya, kira-kira kalau alis bertemu dengan hamzah seperti ini biasanya mad wajib atau mad jaiz Pak Bu? Biasanya mad wajib ya. Biasanya mad wajib nih. Nah, tapi kalau di sini adalah mad jaiz. Ya, jadi waqalu satu kata ini waqalunya. 2 kata jadi. Ya, jadi aidza kunna. Nah, jadi beda kata, beda ya lain kata gitu ya. Terus berikutnya di sini pun juga sama la ilaha. Nah, ini yang tadi nih. Ada ha, ada ulai. Nah, jadi ulai ini yang satu kalimat itu yang ulainya. Maka ha dan ula itu terpisah gitu ya. Insya Allah dikarenakan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, waktunya terbatas, jadi sehingga ternyata belum beres ya, belum beres untuk materi pendalamannya. Tapi insya Allah ayah bunda nanti tidak usah khawatir, ada pembahasan tahsinnya di sore hari. Jadi boleh mengikuti di sore hari karena pembahasan di sore hari itu berurutan dan juga ada cara prakteknya ya. Makanya daurahnya di pagi hari. Ya, daurah tajwidnya di pagi hari, di sore harinya kita belajar tahsin secara berurutan bersama asatid yang lain, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di sini kita coba
Kita lihat dulu pertanyaannya. Ayo ikut Bu, banyak kok yang 50 tahun juga kayak saya tuh ya, dari usia. Ingat ya, ini luar biasanya gini Pak Bu. Saya membuat slogan juga ya, bukan usia yang membatasi belajar. Nah slogannya gitu ya. Jadi bukan usia Pak Bu yang membatasi belajar. Tapi selagi mempunyai usia belajarlah. Nah itu ya slogannya. Jadi sehingga di Sobat Ngaji, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, banyak peserta-peserta bahkan bisa dihitung dari segi nama-nama itu ya 99% para ibu-ibu. 99% gitu ya. Entah ada apa nih ibu-ibu, Masya Allah ya, semangatnya luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan bukan tanda kiamat Pak Bu ya. Mudah-mudahan, karena ada di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu banyaknya kaum wanita itu akhir zaman. Nah, ya di sini banyaknya kaum wanita nih ya, ibu-ibu 99% ya yang hadir itu bapak-bapaknya berarti hanya 1% saja. Memang bisa dihitung ya kalau di Sobat Ngaji itu, kalau kita lihat di database kita itu bapak-bapaknya asli Pak Bu ya. Sedikit mungkin kita husnuzon saja ya, karena bapak-bapaknya bekerja keras di luar sana ya, bekerja dan lain sebagainya. Maka itu insya Allah mudah-mudahan bukan tanda kiamat ya ibu-ibu sekalian ya. Ya, karena ada hadisnya tuh ya. Jadi tanda-tanda kiamat itu di akhir zaman itu banyaknya kaum wanita ya. Tapi insya Allah di sini karena bapak-bapaknya pada sibuk ya, bekerja keras untuk menafkahi keluarga dan juga bekerja keras untuk keluarganya, sehingga terasa tidak ada padahal ada ya. Baik, itu saja Ibu Bapak sekalian yang Allah muliakan. Barangkali kita akan tutup dengan satu pertanyaan saja, monggo, boleh? Barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak-bapak, boleh? Ini juga masih banyak sih ya pertanyaan di sini. Ya, gimana Bu? Ini kemarin itu pas taraweh ya. Pak imamnya itu membaca ayat itu menurut apa ya tadi ya? Agak terputus Bu, agak terputus. Apa coba diulangi tadi? Halo Tad? Ya, agak terputus tadi, diulangi sedikit. Ya, Tad, membaca kemarin apa? itu pas sholat taraweh Tad. Terus ada pembacaan yang matnya itu dipanjangkan, tapi berarti nggak menyalahi ya Tad ya. Kayak gini Tad, contoh bacanya. Ya, boleh. Qul huwallahu ahad. Gitu. Ya, Nah, ya, terus yang ini nih dia baca gini. Siratal lazim. Saya bilang kok panjang sekali gitu. Padahal menurut dari belajar gitu kan, bukan kayak itu hanya 2 harokat gitu. Betul. Gimana itu? Oke, siap ya. Jadi sebetulnya nanti kalau misalkan kita kaitkan dengan merubah makna dan tidak, kembali lagi yang tadi ya. Kalau misalkan merubah makna itu nanti berkaitan dengan mad itu adalah yang pendek dibaca panjang, yang pendek itu yang 1 harokat ya. Ba menjadi ba gitu. Ya itu berarti merubah makna. Tapi kalau misalkan yang 2 harokat tapi lebih dari 2 harokat itu tidak merubah makna, tapi menyalahi kaidah tajwid. Dan kata para ulama tajwid, kalau kita tidak mempelajari kaidah-kaidah itu, dikhawatirkan lalai ataupun termasuk kepada menyepelekan itu ya. Nah, cuman pertanyaannya kembali lagi kepada kemampuan dalam menangkap suatu ilmu atau kemampuan dalam belajarnya. Makanya setiap orang yang membaca itu berbeda-beda. Dan di kita pun juga sama, di peserta pun juga ada yang seperti ini ya. Ketika saya mempraktekkan khotoba, nah ketika dipraktekkan oleh peserta khotoba, nah ini kan itu kan berubah ya. Khotoba, coba Bu praktek ulang Bu 1 kali lagi ya. Dibaca kho-nya 2 harokat, toba disambungkan Bu, khotoba. Itu luar biasa. itu saya mengalami itu seperti itu Bu, sampai itu berapa kali, 6 kali diulang-ulang ya. Oke Bu ya, saya akan sabar gitu ya. Ibu juga sabar gitu ya. Kita ulangi khotoba, silakan Bu, khotoba. Oke, kita pisah lagi. Dipisah bisa. Toba, gabungkan Bu. Khotoba. Masya Allah itu ya. Jadi sebetulnya lisan ini tentunya perlu dilatih ya, memang dimaafkan insya Allah dimaafkan ya. Jadi yang akan menjadi haram ataupun berdosa itu adalah menyengajakan
Nah, jadi kalau misalkan saya tanya kepada ibu bapak, pernah tidak melakukan kesalahan jali, Pak Bu? Tertukar huruf, tertukar panjang pendek, pernah tidak? Kalau di rasa-rasa, bahkan sering, gitu ya. Nah, pertanyaannya disengaja atau tidak, Pak Bu? Tidak. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, belajar atau tidak? Belajar, Ustaz. Tapi kok kenapa ini? Ya, seperti yang tadi kan, khotoba kan ibu itu belajar bersama saya, kan berarti berusaha, Bu, berusaha gitu ya. Jadi ya itu. Jadi kembali kepada apa yang kita mampu ya, dan juga sesungguhnya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki ilmu itu, Pak Bu ya. Makanya mengapa di Sobat Ngaji saya membuat visi misi adalah visi misinya adalah mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Minimal ibu bapak sekalian istiqomah dulu. Coba usahakan, latih terus sehingga bacaannya biar jadi benar. Meskipun Allah baru menurunkan ilmunya kepada ayah bunda, kemampuannya belum, maka insya Allah itu akan jadi kemudahan. Jadi rukhsah gitu ya. Coba yang bisu saja gimana, Pak Bu? Yang bisu gimana kira-kira? Susah, ya. Mengucapkan, bukan yang bisu nih, yang bisa berbicara tapi tidak bisa mengucapkan ro sempurna, tidak sifatnya, Pak Bu? Tidak, ada gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu. Bagaimana dengan sifat-sifat yang seperti itu kan ya? Maka dari itu kembali lagi kepada kemampuan masing-masing. Tapi yang jadi catatan besarnya itu adalah belajar. Kalau yang tidak belajar, khawatir apa? Lalai. Dan lalai itu mendekati kepada keharuman, dan haram itu mendekati kepada dosa gitu ya. Jadi yang harus jadi catatan itu adalah berusahalah untuk memperbaiki, meskipun di perjalanan sulit untuk memperbaiki. Itu sih nasihat-nasihat dari guru saya. Jadi yang wajib-wajib ini tentunya dengan darurat itu akan gugur, Pak Bu ya. Contoh seperti sholat, Bapak Ibu sekalian nggak bisa berdiri, meskipun sholat itu wajibnya berdiri, rukunya harus sempurna, betul ya? Terus sujudnya harus sempurna dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan ibu bapak yang mempunyai keluhan tidak bisa ruku, gimana, Pak Bu? Yang tidak bisa berdiri, yang tidak bisa duduk dan lain sebagainya, gitu ya. Makanya itu sebagai kemudahan-kemudahan dari Allah. Maka ibadah itu betul-betul sungguh mudah sekali. Membaca Al-Qur'an suaranya rebek ataupun napasnya pendek, terus apalagi, Bu? Mengucapkan huruf kho menjadi ha lagi, tapi ibu sudah berusaha, insya Allah itu akan menjadi pahala gitu ya. Jadi insya Allah yang tadi ya, seorang imam misalkan membaca qul huwallahu ahad, mungkin belum tahu gitu, mungkin belum tahu atau mungkin belum belajar. Tinggal kita mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya, Ustadz? Saya dikhawatirkan menyakiti hatinya. Makanya ya bagaimana caranya? Berkaitan dengan adab. Kan kita punya adab, Bu, Pak ya. Seperti imam masjid. Nah, kenapa imam-imam di masjid kita banyak bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid? Mungkin bisa jadi DKM-nya belum mencarikan imam-imam yang bagus. Terus misalkan yang kedua ada kendala mencari imam-imam yang bagus, sulit. Ya, banyaknya di kota tuh di sana misalkan gitu ya. Banyaknya di kota. Terus ada juga imam-imam yang muda ketika diajak untuk jadi imam masjid di sini masih belum mau misalkan gitu ya. Berarti kan itu kondisional. Ya, kondisinya adalah darurat, Pak Bu. Misalkan ya, andai pun misalkan bapak-bapak di sini ada seorang ada bapak-bapak, biasanya kalau di rest area, Pak Bu. Di rest area biasanya rata-rata di masjid-masjid atau Ustaz, ke-mute kan, Ustaz? Suaranya, Ustaz. Suaranya hilang. ke mute kan? Oke ya. Oke. Ada ya. Nah, contoh, Pak Bu, seorang bapak-bapak di sini biasanya kalau saya memperhatikan di rest area ketika di jalan tol, kita beres ke rest area, terus kita mau sholat, biasanya nggak ada imam di sana ya, mau maghrib ataupun isya. Apa yang terjadi? Ya disurung-surung, Pak Bu. Ya silakan gitu. Dikarenakan apa? Gak ada imam. Nah, apa yang terjadi ketika diimami oleh yang tidak paham? Apa yang terjadi? Kan bacaannya
ya tidak sesuai gitu ya. Apakah kita sebagai orang yang merasa misalkan apa contoh, apa saya sudah belajar tahsin nih. Nah, saya PD-nya apa namanya langsung gitu ya misalkan. Nah, tetap ada adabnya ya. Kita harus mengetahui di situ ada imamnya tidak, meskipun imamnya belum belajar. Dan yang kedua, adab untuk mengkoreksinya jangan langsung apa namanya ya, biasanya dikhawatirkan sakit hati ya kalau langsung. Ustaz afwan itu bacaannya salah gitu ya. Kan nggak gitu juga ya. Jadi harus dengan cara yang ahsan juga seperti itu, yang baik ya, dan tentunya tidak sampai menyakiti hatinya gitu ya. Dan itulah problematika saat ini Pak Bu ya. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana dengan imam-imam yang seperti ini. Ketika saya lihat imamnya udah tua Bu, gimana? Mengucapkan huruf H saja berat, kho saja berat. Terus ditanya lagi, imam apa mudanya di mana ini? Ya gak ada di sini, gak ada yang muda-muda tuh. Gimana lagi Pak Bu? Ya, ini luar biasa ya kondisi saat ini ya, problemnya seperti itu ya. Baik itu Ibu ya. Cukup ya insya Allah. Kalau dari segi merubah mana dan tidak sih, tidak merubah mana. Cuman memang catatannya ya harus belajar saja gitu ya. Baik itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini agak manjang lebih dari 30 menit ya, 9:49 ya, hampir 2 jam kita berjalan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ayah bunda, tetap belajar. Dan insya Allah ingat Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita hanya di awal saja apa semangatnya, tapi di akhir malahan harus lebih semangat, karena yang menentukan amalan terbaik itu adalah akhir amalan kita, terkhusus di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ini usai atau berhenti atau meninggalkan kita, maka akhir Ramadan ini harus betul-betul berkualitas, apalagi di 10 hari terakhir. Maka dari itu kenapa Sobat Ngaji itu meliburkan di 10 hari terakhir ini, saling mengingatkan saja bahwa maksimalkan, jadilah orang egois yang senantiasa untuk meraih pahala yang semaksimal-maksimalnya di 10 hari terakhir Ramadan. Meskipun ada dewara juga ya, di 10 hari terakhir bisa jadi kita melanjutkan, tapi tidak seperti kajian seperti ini ya, bisa jadi melanjutkan dengan tilawah. Ada subuh tilawah, pagi tilawah, siang tilawah, dan juga sore pun juga tilawah Al-Quran. Seperti ya kurang lebih untuk informasinya. Tapi untuk defaultnya kita sampai 20 Ramadan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi 20 hari bersama Ramadan bertajwid online ini insya Allah ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga mohon maaf waktunya pun juga offside sedikit ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ayah bunda. Tetap semangat, raih pahala sebanyak-banyaknya, dan juga banyak kesempatan ayah bunda untuk senantiasa meraih pahala dan ganjaran yang dilipat gandakan. Terkhusus di Sobat Ngaji pun juga mengadakan untuk support program Sobat Ngaji, program Ramadan ini, untuk senantiasa mendukung para guru-guru Al-Quran kami, dan juga untuk senantiasa memaksimalkan fasilitas di Sobat Ngaji juga ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah besok kita kembali lagi, bahkan siang ini nanti bersama saya, yaitu di Tahfidz Maqamat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ayah bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Wa babu wa iyyakum. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana ya Bunda? Masya Allah ya. Terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Dari yang sudah membersamai kita, memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya, dan Allah balas dengan kebaikan ya yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada ayah bunda semua yang kebersamaannya kesungguhannya dalam mengikuti program kami di Sobat Ngaji dalam belajar hari ini. Semoga Allah terima di setiap langkah ayah bunda untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, kita cukupkan saja ayah bunda untuk kajian pada pagi hari ini.
dan nanti dilanjut di jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih dan mohon maaf Ayah Bunda bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ayah Bunda. Mohon dimaafkan Ayah Bunda ya. Kita tutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.